Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini, saya akan membahas negara-negara yang disebutkan di dalam Al-Quran. Seperti yang kita tahu bahwa di dunia ini ada 241 negara dan teritori yang diakui oleh PBB, namun hanya ada 193 anggota PBB saja. Dilansir dari islam.nu.or.id, ada 6 negara dan beberapa tempat yang disebutkan dalam Al-Quran. Apa sajakah negara-negara itu? Apakah Indonesia juga termasuk? Simak baik-baik. Yang pertama, Arab Saudi. Arab Saudi merupakan tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dua kota suci umat Islam yaitu Mekah dan Madinah juga berada di Arab Saudi. Arab Saudi disebutkan dalam Al-Quran pada surat Fat ayat 24 yang berarti, dan dialah yang mencegah tangan mereka dari membinasakan kamu dan mencegah tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah setelah Allah memenangkan kamu atas mereka. Ayat tersebut mengabadikan kota Mekah yang sekarang menjadi bagian Arab Saudi. Selain kota Mekah, kota Madinah juga diabadikan dalam Al-Quran sebanyak 14 kali. Namun tidak semua kata tersebut merujuk pada kota Madinah. Kota Madinah diabadikan pada surat Al-Ahzab ayat ke-13, dan Al-Taubah ayat ke-120. Selain kedua kota suci tersebut, ada tempat lainnya juga di Arab Saudi yang disebutkan di Al-Quran. Salah satunya adalah Badar. Badar adalah tempat ketika umat muslim sedang berperang dengan kaum Quraisy. Badar disebutkan dalam Al-Quran pada surat Ali Imran ayat 123. Dan sebenarnya masih banyak lagi tempat-tempat di Arab Saudi yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang kedua, Mesir. Mesir merupakan sebuah negara yang terdapat di Afrika Utara. Dalam Al-Quran kata Misr disebutkan 5 kali, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 61, Yunus ayat 87, Yusuf ayat 21 dan 99, dan Al-Zukhruf 51. Kata Misr dalam Al-Quran menceritakan tentang sejarah perjalanan hidup Nabi Musa dan Nabi Yusuf. Salah satu surat yang menyebutkan tentang Mesir adalah surat Taha ayat 39 yang mengisahkan Nabi Musa ketika masih bayi yang ditaruh dihanyutkan di sungai Nil dalam sebuah peti. Terdapat pula sebuah bukit di Mesir yang diabadikan dalam Al-Quran, yaitu, pertama, Bukit Tur Sinai yang merupakan tempat Nabi Musa berkomunikasi dengan Tuhannya. Al-Quran menyebut tempat ini sebanyak 2 kali, pada surat Al-Mu'minun 20 dan Atin 2. Yang ketiga, Irak. Babilonia merupakan sebuah kota atau tempat yang berada di Irak pada zaman dahulu. Al-Quran menyebut tempat ini sebagai tempat turunnya 2 malaikat, Harut dan Marut. Karena di sana terdapat banyak manusia yang memiliki ilmu sihir. Kedua malaikat ini diturunkan bukan dalam rangka mengajarkan ilmu sihir, namun untuk menyingkap hakikat ilmu sihir kepada manusia agar dijauhi, sehingga mereka terhindar dari tipu daya ilmu yang menyesatkan ini. Sebab jika mereka tidak mengetahui keburukan ilmu ini, maka mereka akan terjerumus pada kesesatan yang nyata. Nama tempat ini diabadikan dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 102. Yang keempat, Palestina. Pada zaman dahulu, Palestina termasuk negara Syam yang mencakup Palestina, Suriah, Lebanon dan Yordania. Dalam Al-Quran negara ini tidak disebutkan secara tegas, namun dengan menggunakan 2 nama, Masjid Al-Aqsa dan Al-Ard Al-Muqaddasah. Al-Quran mengabadikan negara ini dalam surat Al-Isra ayat 1 dan Al-Maidah ayat 21. Yang kelima, Yaman. Sebagaimana Palestina, Yaman juga tidak disebutkan secara tegas. Al-Quran hanya menyebutkan gurun pasir yang berada di negara Yaman, tempat tinggal kaum Hud bin Abdullah bin Rabah. Bukit ini menjadi nama surat dalam Al-Quran, Al-Ahqaf, dan disebutkan 1 kali pada ayat 21. Pada masa Nabi Sulaiman, Sabah merupakan wilayah pemerintahan Ratu Balqis. Wilayah ini merupakan tempat yang subur, memiliki perkebunan luas yang ditumbuhi buah-buahan yang beraneka ragam. Pada mulanya, Sabah merupakan nama raja pertama di Yaman, yaitu Sabah bin Yasijab bin Yarib bin Kohtan bin Hud.
Nama ini kemudian diabadikan menjadi sebuah nama kabilah sekaligus nama wilayah. Pada masa sekarang, Sabah menjadi bagian dari negara Yaman. Namun hal ini masih diperdebatkan oleh para sejarawan karena ada yang menyebutkan bahwa negeri Sabah terletak di tanduk Afrika yaitu antara Ethiopia dan Eritrea. Oke, sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.